Halo, perkenalkan nama saya Miftahana Mufida dari D3 Teknik Informatika kelas TIC dengan NIM M31180053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan karya dari tugas akhir dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Penjadwalan dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan studi kasus Yayasan Pendidikan Alfirdaus Surakarta yang saya singkat menjadi SIKEA. SIKEA merupakan sistem yang dibangun untuk difokuskan pada penanganan masalah penjadwalan yang diterapkan dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan berdasarkan metode SAW dengan mempertimbangkan tantangan constraint. Sebelum masuk ke demo program, saya akan menjelaskan apa itu hard constraint dan soft constraint. Menurut jurnal yang ditulis oleh Haslim dan Asidik tahun 2016, hard constraint merupakan batas-batas yang harus diterapkan pada proses penjadwalan dan harus terpenuhi. Sementara soft constraint merupakan kualitas sistem yang tidak selalu dapat terpenuhi, akan tetapi harus semaksimal mungkin dapat terpenuhi. Nah, berdasarkan pengertian constraint tadi, didapatkan beberapa aturan penjadwalan di Yayasan Pendidikan Alfirdaus Surakarta. Untuk kategori soft constraint di aturan penjadwalan SMP Alfirdaus Surakarta, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mata pelajaran Physical and Health Education atau PHE diutamakan pada sesi 1 sampai 4. Kemudian untuk penggunaan ruang laboratorium diutamakan pada sesi 1 sampai 2 dan sesi 6 sampai 7. Dan yang terakhir yaitu khusus hari Jumat diutamakan mata pelajaran yang ringan atau non-science. Kemudian untuk kategori hard constraint yaitu aturan yang harus diterapkan pada proses penjadwalan dan harus terpenuhi, ada 3 poin juga. Yang pertama, jadwal tidak boleh bentrok. Dan yang kedua, terdapat keterbatasan waktu pada guru tertentu sehingga jadwal mengajar harus menyesuaikan. Yang ketiga, mata pelajaran dengan jumlah sesi 2 atau 3 harus tergenerate secara berurutan pada hari yang sama. Baik, langsung saja kita ke demo program. Nah, pada halaman awal SIKEA ini terdapat pencarian jadwal berdasarkan kelas, berdasarkan nama guru, dan laporan jadwal per semester dan tahun ajarannya. Untuk halaman awal SIKEA ini dapat diakses oleh guru, siswa, maupun orang tua. Jadi untuk halaman awal ini tanpa rule. Nah, kemudian untuk halaman login ini hanya diperuntukkan untuk role admin dan koordinator sekolah. Di halaman login sendiri terdapat 2 inputan. Ini kita diminta untuk menginputkan email atau username atau nomor HP. Kemudian ada inputan password. Nah, misalkan ketika admin lupa passwordnya, kita bisa mengklik lupa password, kemudian kita menginputkan emailnya. Kemudian kita klik proses. Nah, kemudian kita diminta untuk mengecek email karena di email telah dikirimkan sebuah tautan untuk melanjutkan proses atur ulang kata sandi. Kita buka Gmail. Nah, kemudian di sini akan ada email baru, yaitu permintaan untuk mengatur ulang kata sandi. Kita klik reset kata sandi. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan kata sandi yang baru. Simpan. Nah, jika berhasil, maka ada konfirmasi kata sandi berhasil diperbarui. Sekarang kita bisa login menggunakan email yang tadi dan kata sandi yang baru. Nah, kemudian di role admin, halaman pertama kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini berisi
jumlah dari masing-masing data. Misal ada data guru, ada kelas, ada ruang, ada mata pelajaran, waktu, tahun ajaran, pengampu, dan ketersediaan. Kemudian langsung saja kita ke master datanya. Yang pertama ada master data guru. Nah, di sini kita bisa menambahkan data guru dengan mengklik tombol tambah data. Kita diminta untuk mengisikan formulirnya. Kemudian jika sudah dirasa benar formulirnya, kita bisa mengklik submit. Kemudian di data guru ini juga kita dapat melihat detailnya, mengedit maupun menghapus. Misal kita klik detail, maka dia akan menampilkan data keseluruhan dari formulir yang telah kita isi di tambah data tadi. Kemudian kita bisa mengedit juga, misal ini saya edit tempat lahirnya menjadi Salatiga. Kemudian klik submit. Nah, jika kita klik detail, maka ia akan berubah menjadi Salatiga. Di sebelah kiri ini terdapat 3 tools. Yang pertama untuk menampilkan jumlah datanya, yang kedua untuk mengurutkan data dari yang baru atau dari yang lama. Kemudian ini ada filter jabatan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tools untuk pencarian. Misal kita cari saja Siti Rohimah, enter. Nah, dia akan terfilter Siti Rohimah. Kemudian di sebelah kanan atas ini terdapat total gurunya, yaitu ada 20 guru. Kemudian beralih ke master data kelas. Nah, untuk master data kelas ini saya sengaja memang hanya menampilkan kelas-kelas yang levelnya itu SMP, karena khusus untuk sistem saya ini difokuskan untuk menangani masalah penjadwalan di jenjang SMP. Kemudian beralih ke data ruang. Di sini ada nama ruang beserta tipe ruangnya. Untuk menambahkan data ruang, kita bisa mengklik tombol tambah data. Kemudian kita bisa mengisikan nama ruangnya. Misal nama ruang seni. Kemudian tipe ruangnya teori. Kita klik submit, maka dia akan tertambahkan. Kemudian jika ingin mengedit, tinggal edit saja, diganti namanya, kemudian submit. Begitu pula dengan hapus, kita bisa menghapus data, dan terdapat konfirmasi data berhasil dihapus. Sama seperti master data guru, terdapat 3 tools untuk menampilkan jumlah datanya, kemudian mengurutkan data dari yang baru ataupun dari yang lama, kemudian filter tipe ruangnya, dan ada filter pencarian. Kemudian untuk data mapel, ini menampilkan nama mapel, tipe mapelnya, dan ruangnya, serta jumlah sesinya. Jika tadi kita sudah menambahkan data ruang di sini, misal kita tambahkan lagi seni, tipe ruangnya teori. Nah, maka di data mapel ketika kita akan menambahkan data mapelnya, data ruangnya akan tertambah seni. Misal kita masukkan mapelnya membatik, alat batik. Kemudian tipe mapelnya non-art, jumlah sesinya 1. Kalau mapelnya kesenian gitu aja ya. Kesenian, terus submit. Nah, akan terdapat konfirmasi data mapel kesenian berhasil ditambahkan. Sama seperti yang lain, terdapat tools edit dan hapus.
Kemudian untuk data waktu ini digunakan untuk nanti proses hari dan sesinya. Untuk penjadwalan ya tentunya. Nah, ini ada hari Senin sesi 1 dari jam mulai jam selesainya. Hari Senin sesi 2 jam mulai dan jam selesainya. Begitu pula seterusnya sampai ke hari Jumat sesi 7 jam mulai dan jam selesainya. Kemudian beralih ke master data tahun ajaran. Ini merupakan data untuk nantinya backup jadwal. Jadi nanti untuk generate jadwalnya akan di backup berdasarkan tahun ajarannya. Kemudian untuk menambahkan data, tinggal kita klik tambah data, misal tambah data 2223 ganjil. Ini semesternya ganjil. Klik submit, maka statusnya ini akan otomatis menjadi tidak aktif. Kemudian jika kita ingin mengaktifkan, kita klik button aktifkan dan yang lain ini akan berubah menjadi tidak aktif. Sama seperti yang lain, terdapat dua aksi yaitu edit dan hapus data beserta tools menampilkan, mengurutkan, dan pencarian. Kemudian untuk data pengampu, ini merupakan gabungan dari nama guru, mapel, kelas, dan tahun ajarannya, serta jumlah sesinya. Nah, di sebelah sini ini terdapat tambahan button berbeda dari yang lain. Ini untuk menampilkan tahun ajarannya. Misal kita tampilkan pengampu yang mengampu pada tahun ajaran 2020-2021 ganjil. Nah, dia akan tertampil pengampu mana saja yang mengajar pada tahun ajaran tersebut. Nah, tahun ajaran di sini berwarna merah karena tahun ajaran 2020-2021 ganjil itu tadi tidak aktif. Pada menu sebelumnya, tahun ajaran yang aktif yaitu tahun 2020-2021 genap, maka data pengampu yang pertama kali ditampilkan adalah tahun ajaran 2020-2021 genap. Kemudian untuk menambahkan data, kita bisa klik tambah data. Misal kita menambahkan nama guru. Nah, untuk nama guru di sini ini berbentuk array, jadi kita bisa memilih lebih dari satu data. Misal kita inputkan lagi. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelasnya 7B misal. Nah, untuk tahun ajarannya di sini saya bikin dia tidak bisa diubah karena ini bergantung pada data tahun ajaran yang tadi diaktifkan. Klik submit, maka dia akan tertambah. Begitu pula untuk aksi edit, kita bisa mengedit, misal mata pelajarannya kita ubah menjadi Arabic. Kita klik submit, maka ia akan berubah menjadi Arabic. Kemudian kita juga bisa menghapus data. Oke, data pengampu berhasil dihapus. Beralih ke master data kesediaan. Nah, mengingat lagi, tadi kan ada dua kategori hard constraint dan soft constraint. Salah satu kategori soft constraint di SMP Al-Firdaus ini merupakan keterbatasan waktu agar guru itu bisa mengajar. Nah, di sini saya menambahkan data guru Fatimah Istiqomah. Ini Ibu Fatimah ini hanya bisa mengajar hari Senin sesi 6, Senin sesi 7, Rabu sesi 3, dan Rabu sesi 4. Nah, nanti untuk generate jadwalnya sendiri itu akan menyesuaikan waktu yang tersedia oleh guru Fatimah Istiqomah. Nah, nanti misal Ibu Fatimah ini mengajarnya
bahasa Indonesia berarti nanti akan diprioritaskan untuk mengajar di Senin sesi 6, Senin sesi 7, Rabu sesi 3, dan Rabu sesi 4. Sama seperti master data yang lain, data kesediaan juga memiliki button tambah data. Kemudian juga ada aksi untuk mengedit dan menghapus data. Nah, kemudian kita beralih ke penilaian SAW-nya. Jadi penilaian SAW ini penilaian pengampu terhadap kriteria. Tadi kan ada kriteria soft constraint di SMP Alfirdaus Surakarta. Yang pertama, untuk mata pelajaran olahraga itu kalau bisa hanya sesi 1 sampai sesi 4. Kemudian untuk kriteria laboratorium yaitu hanya digunakan untuk sesi 1 sampai sesi 2 dan sesi 6 sampai sesi 7. Kemudian untuk kriteria hari Jumat ini diprioritaskan untuk mata pelajaran yang ringan-ringan saja atau non-science. Nah, misal saya ambil pengampu Fatimah. Ibu Fatimah ini mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 7A. Nah, di sini terdapat sesi 1 sampai sesi 7. Kemudian hari beserta kriterianya. Karena ekonomi itu termasuk mata pelajaran yang ringan, maka ekonomi akan diprioritaskan untuk menempati hari Jumat. Jadi ekonomi ini di kriteria hari Jumat, hari Senin sampai Kamis ia akan bernilai rendah, kemudian untuk hari Jumatnya ia akan bernilai tinggi. Untuk kriteria kurang dari 10, ini maksudnya adalah untuk mata pelajaran olahraga di sesi 1 sampai sesi 4, itu dia akan bernilai 10, yaitu dia akan nggak tinggi dan nggak juga rendah. Dia biasa aja. Untuk kriteria lab, dia juga begitu, mendapat skor 10, dan kriteria Jumat, dia akan tinggi. Kemudian, misal kita ambil untuk mata pelajaran olahraga. Nah, untuk kriteria kurang dari jam 10 pagi atau sesi 1 sampai sesi 4, untuk pelajaran olahraga ini ia akan bernilai tinggi. Sesi 1 sampai sesi 4 ia akan bernilai tinggi. Kemudian, untuk sesi 5 sampai sesi 7 ia akan bernilai rendah. Kemudian di kriteria laboratorium ia akan bernilai 10 karena dia nggak tinggi juga nggak rendah. Karena nanti di kriteria lab ini akan lebih diutamakan untuk kriteria lab, yaitu menempati sesi 1 sampai 2 dan sesi 6 sampai 7. Kemudian untuk kriteria hari Jumat, karena pelajaran olahraga ini terkategorikan menjadi mapel yang sains, maka ia akan bernilai tinggi di sesi 1 sampai 3 dan ia akan bernilai rendah di sesi yang lain. Kemudian misal kita ambil contoh mata pelajaran yang memerlukan laboratorium. Ya, untuk mata pelajaran yang diampu oleh Ibu Fatimah Istiqomah ini, mata pelajaran fisika, dia di kategori lab, ia akan tinggi di sesi 1 sampai 2 dan sesi 6 sampai 7. Ini dikarenakan dari pihak Yayasan Pendidikan Alfirdaus Surakarta itu meminta agar khusus untuk mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium itu diusahakan sesi 1 sampai 2, kalau enggak sesi 6 sampai 7, karena untuk memakai lab itu kan butuh persiapan. Misal untuk laboratorium kimia kita butuh untuk menyiapkan tabung reaksi. Kalau misal laboratorium biologi itu kita butuh menyiapkan mikroskop, begitu pula laboratorium yang lain. Jadi kalau bisa itu ada waktu untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk praktikum di lab. Nah, karena fisika ini
termasuk kategori mapel yang sains, maka ia akan rendah di kategori hari Jumat dan ia akan tinggi di hari selain Jumat, yaitu Senin sampai Kamis. Kemudian untuk kategori kurang dari jam 10 pagi, untuk kategori penjas, maka ia akan bernilai tidak rendah dan tidak tinggi, yaitu 10. Nah, untuk penilaian SAW ini berdasarkan tahun ajaran. Ini tadi saya menampilkan data penilaian SAW-nya berdasarkan tahun ajaran 2021-2021 genap. Kemudian jika kita pindah ke yang lain, maka ia akan menampilkan data penilaian pengampu terhadap kriteria yang tahun ajaran dipilih. Ini totalnya ada 8 penilaian. Kemudian jika kita pindah ke tahun ajaran yang lain, dia ada 80, dan yang lain lagi, misal dia ada 8 lagi, dan yang lain, dia ada 12. Nah, seperti itu. Kemudian beralih ke menu generate. Nah, untuk menuju proses generate jadwal, kita harus mengenerate ruang dan waktu terlebih dahulu. Nah, generate ruang dan waktu ini merupakan permutasi antara tabel ruang dan tabel waktu. Jadi, tabel ruang akan di-generate sejumlah tabel waktunya. Jadi, ini di sini kira-kira ada total 525 data ruang waktu. Bisa kita tampilkan. Nih, kemudian kita next. Next. Reviews. Nah, kemudian jika kita tadi menambahkan data ruang ataupun data mapel, sebelum masuk ke generate jadwal, kita harus memperbarui datanya terlebih dahulu. Nah, tadi karena saya sudah menampilkan data ruang seni, maka ia akan tergenerate sebanyak waktunya, dan total jumlah ruang waktu akan bertambah menjadi 560 data. Kemudian masuk ke generate jadwal, di sini kita akan mendapatkan sedikit informasi tentang garis besar metode SAW dan aturan penjadwalan di SMP Al-Firdaus Surakarta yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu kategori soft constraint dan hard constraint-nya. Nah, untuk generate jadwal sendiri, ini juga berdasarkan tahun ajarannya. Misal kita memilih tahun ajaran ganjil, genap, dan sebagainya. Kemudian untuk mengenerate jadwal, kita bisa mengklik generate jadwal. Kemudian kita beralih ke jadwal. Di sini ada submenu rekap jadwal dan validasi. Kemudian kita beralih ke menu users. Ini merupakan kelola users yang dikelola oleh admin. Misal role-nya ada koordinator, ada global admin, kemudian kita bisa mengklik detail, kemudian kita juga bisa menghapus usernya. Nah, misal untuk menambahkan user, kita diminta untuk menginputkan email dan role-nya. Kemudian jika kita sudah menginputkan email dan role, kita akan mendapatkan email balasan, yaitu pesan untuk memverifikasi. Nah, data user ini hanya dapat ditambahkan oleh admin, karena untuk sistem penjadwalan itu sendiri hanya digunakan untuk di internal SM Al-Firdaus saja. Jadi untuk siswa maupun guru hanya bisa mengakses melalui halaman awal. Jadi siswa dan guru itu tidak terlibat dalam proses pembuatan jadwal. Kemudian di sebelah kanan ini ada detail akun SSO. Ini di sini kita bisa mengubah fotonya dan kita bisa mengedit profilnya.
Kemudian, jika kita logout, maka kita akan kembali ke halaman Atwal, yaitu halaman pencarian jadwal. Baik, demikian demo karya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Have a nice day.